Kalian tahu kan kalau di dunia gadget tuh ada sebutan untuk smartphone flagship. Nah, kalau menurut kalian sendiri, smartphone flagship tuh patokannya apa sih? Dari segi harga, dari segi fitur, apalagi? Kalau iPhone 12 Pro ini masih bisa dibilang smartphone flagship gak? Lagian kalau kalian cek ya, iPhone 12 Pro ini tuh udah murah banget loh di marketplace. Kemarin tuh sempat aku cek, harganya tuh tinggal 6 jutaan nih. Bahkan ada yang jual di bawah 6 juta, 5 jutaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang baru bergabung, halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Tonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan bahas untuk iPhone 12 Pro ini yang pernah menyandang HP flagship. Dan apakah masih worth it ya di tahun 2025? Buat subscriber Dogi ID sendiri pasti udah pada hafal ya. Biasanya kalau kami bikin video, itu kami akan langsung bahas ke spesifikasi. Tapi di video kali ini kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangannya dulu deh. Untuk iPhone 12 Pro yang pernah menyandang sebuah flagshipnya iPhone nih. Oke, kita masuk kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama dari 12 Pro ini adalah dari segi desainnya nih teman-teman. Saya tuh pengguna aktif dari iPhone 15 Pro nih teman-teman. Dan saya lebih suka desain dari 12 Pro. Sebenarnya itu agak lebih ke opini sih, tapi menurut kami kok dengan desain yang berkilauan di samping-samping ini membuat saya tuh menjadi lebih punya premium gitu. Apalagi harga dari iPhone 12 Pro ini tuh tergolong sudah murah, 6 jutaan bahkan bisa dapat di 5 jutaan, yaitu terlalu murah sih untuk mendapatkan desain sebagus ini. Untuk kelebihan yang kedua teman-teman, iPhone 12 Pro walaupun HP ini sudah cukup tertinggal jauh ya, tapi HP ini tuh berhasil mencatatkan sejarah bahwa dia adalah pengguna LiDAR sensor pertama kali yang bisa untuk menangkap foto atau video di malam hari lebih baik lagi. Dan bahkan untuk di seri base modelnya, LiDAR sensor sendiri itu tidak disematkan. Sampai ke iPhone 16 yang terbaru, dia itu tidak disematkan. Untuk 12 Pro, dia sudah ada. Kelebihan yang terakhir dari iPhone 12 Pro menurut kami adalah dari bagian chipsetnya nih teman-teman. Ya tahu, untuk chipsetnya sendiri, Apple itu kan sudah mengeluarkan Apple A18 yang disematkan di iPhone 16 dan 16 Pro. Cuman menurut kami, iPhone 12 Pro ini tuh tidak begitu tertinggal kok. Dia menggunakan chipset Bionic A14 yang memiliki fabrikasi di 5 nanometer. Kalau dari A14 sendiri sih masih terjamin untuk 3-4 tahun lagi dapat update iOS nih teman-teman. Ya, apalagi ada rumor beredar bahwa yang bisa update ke iOS 19 adalah iPhone yang kompatibilitasnya bisa ke iOS 18. Waduh, tambah lama nggak sih umur dari iPhone 12 Pro? Terus, apa kabar iPhone XR? Sekarang saya akan coba untuk sajikan beberapa kekurangan dari iPhone 12 Pro nih. Yang pertama adalah dari segi sinyal atau IMEI-nya. Dulu tuh Indonesia pada tahun 2020 pernah loh lagi gencar-gencarnya memblokir untuk smartphone ilegal. Persis saat awal rilisnya iPhone 12 seri 12. Jadi ini tuh termasuk iPhone yang internya itu nggak lolos untuk IMEI-nya. Jadi kalian harus hati-hati nih saat ingin meminang dari iPhone 12 Pro. Nah, buat kalian yang pingin cari HP iPhone 12 Pro dan gimana sih bang caranya kita tahu IMEI-nya tuh terdaftar atau enggak? Ya bisa sih main ke websitenya Kemenparin. Cuman kalau pingin lebih mudahnya, tipsnya aja lah. Kalian tuh bisa masuk ke dial, terus ketikin bintang pagar 06 pagar. Nah, di situ dia akan muncul dari IMEI-nya, IMEI 12, terus nanti ada serial number-nya juga. Dan itu biasanya yang terdaftar ini untuk iPhone Inter ya, itu memiliki 4 nih untuk barcode-nya. Nah itu lebih aman, itu tips sedikit aja sih, tapi tidak bisa menjadi patokan bahwa HP itu akan aman selamanya nih teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati sih. Sedikit tips lagi buat kalian yang cari iPhone second, saran saya sih sebelum deal coba kalian make a deal sama si penjualnya itu untuk garansiin. Jadi itu kayak garansiin sinyalnya. Berani nggak? Kalau nggak berani, coba pikir ulang, kalian jadi ambil HP itu atau enggak. Nah itu dari segi kekurangan yang mungkin buat kalian subscriber itu juga ketakutan kayak gitu ya untuk beli sebuah iPhone secondnya seperti itu. Sekarang kita akan bahas untuk kekurangan teknisnya nih teman-teman. Menurut kami dari iPhone 12 Pro sendiri itu memiliki baterai yang cukup kecil. Baterainya tuh hanya di 2815 mAh nih teman-teman. Secara pengalaman kami itu nggak bisa lepas dari yang namanya charger.
sehari itu kami minimal tuh ada ngecas 2 kali. Dan bahkan untuk dailynya itu tuh kami ada 3-4 kali. Ya mungkin kalau kalian penasaran, Bang itu baterai health-nya itu baterainya KW gini. Ya itu juga menjadi salah satu faktor sih teman-teman. Maksudnya bisa menjadi salah satu faktor kenapa baterai dari sebuah iPhone tuh ngedrop banget. Tapi ya yang kami pakai ini ya normal-normal aja. Tapi ternyata secara penggunaan ya tetap aja boros baterainya. By the way, penggunaannya itu cukup ekstrim ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang ekstrim, kekurangan yang terakhir adalah dari segi suhunya nih teman-teman. Suhu dari sebuah iPhone 12 Pro ini tuh nggak bisa dibilang yang adem. iPhone 12 Pro ini memiliki suhu yang cukup panas karena ya samping-sampingnya ini kan menggunakan stainless steel. Saya penggunaan di harian daily menggunakan untuk Mobile Legends sekitar lebih dari 10 game mungkin di HP ini. Jadi dia boros sih, dari baterai boros, dari suhu panas. Jadi ya itulah saya masukkan kekurangan. Nah itu tadi tentang kelebihan dan kekurangan dari iPhone 12 Pro di tahun 2025. Ini saya spill sedikit untuk full spesifikasinya ya. Sebenarnya kami sudah sempat sih pernah bikinin untuk video reviewnya dari iPhone 12 Pro. Bagi yang penasaran bisa mampir ke video yang sempat kami buat ya. Karena di situ kami akan bahas untuk fullnya. Nah kita masuk ke spesifikasi ya. Dari layarnya nih teman-teman. Layarnya itu kan menggunakan Super Retina XDR OLED dengan refresh rate 60Hz dan ukurannya itu di 6,1 inch nih teman-teman. Jadi ya oke lah ya untuk penggunaan di tahun 2025. Kameranya depan, utama, ultra wide dan tele semuanya 12 megapiksel. Jadi bisalah dipukul rata untuk segi kualitasnya. Terus dari baterainya walaupun tadi kecil tapi dia itu menggunakan MagSafe. Teknologi MagSafe itu ada pertama kali di seri 12 nih teman-teman. Jadi 12 Pro ya tentu ada. Terus untuk pengecasannya Lightning port lagi-lagi belum menggunakan Type-C. iOS-nya ya tentu bisa diupdate ke iOS 18.2 dan mungkin akan nggak mungkin ding, pasti bisa ke iOS 19 dan 20. Untuk 2 tahun 3 tahun masih aman banget nih teman-teman. Terus RAM-nya berapa bang? RAM-nya cuma 6 GB sih, nggak gede-gede amat. Dan memorinya dari pilihan dari 128, 256 dan paling besar hanya mentok di 512. Belum sampai varian ke 1 TB. NFC ya jelas ada. Bluetooth-nya di 5.0 ya cukup tertinggal. Speakernya ya stereo ya teman-teman. Ini kan mantan flagship ya enak banget lah. Sensor cukup lengkap. Dari Face ID ada, gyro, proxy, kompas, barometer, semua ada. Ini tuh mantan flagshipnya iPhone loh teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk iPhone 12 Pro di malam hari ya. Saya Dika dengan lampu dan ini resolusinya ada di 4K 30fps. Ini kamera utamanya yang 12 megapiksel dan kalau kita pakai ultra wide-nya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk 0,5 atau ultra wide-nya. Sekarang kita pakai untuk kamera telenya menjadi seperti ini. Nah, gimana kalau menurut kalian? Ini saya Dika dengan lampu ya. Kita akan jalan ke agak jauh dengan lampu. Yuk kita lihat untuk stabilisasinya juga. Sekaligus teman-teman bisa ngecek ya untuk perekaman audionya nih kalau saya sambil jalan seperti ini. Nah sekarang ini saya sudah cukup jauh dengan lampu. Apakah masih terlihat? Silahkan nilai sendiri ya teman-teman. Ini saya ngetik di malam hari dan cukup jauh dengan lampu. Ini untuk kamera utamanya nih. Sekarang kita coba untuk 0,5 nya atau ultra wide nya menjadi seperti ini. Nah ini untuk ultra wide nya. Kalau kita zoom 2 kali atau menggunakan kamera telenya menjadi seperti ini. Nah sekaligus untuk ngecek juga ya audionya menurut teman-teman oke atau enggak. Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari iPhone 12 Pro. Resolusinya sama, saya pakai di 4K 30fps. Ini saya Dika dengan lampu. Coba kita jalan menjauh dengan lampu ya. Hasilnya akan seperti apa, ikuti saya. Sekaligus teman-teman ngecek ya untuk audionya oke atau enggak nih. Perekamannya ini saya langsung pakai HP-nya tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Nah saya kira ini sudah cukup jauh ya dengan lampu. Oke.
Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan nilai sendiri ya. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman, menurut kami untuk iPhone 12 Pro di tahun 2025 ini kok masih worth it ya. Mau dibilang dia flagship, mantan flagship, dia tetap oke lah untuk tahun 2025. Mengingat dia menawarkan hal-hal yang menarik nih untuk usernya atau pecintanya seperti itu. Tapi ya perlu diingat, hati-hati, kembali lagi hati-hati buat kalian yang ingin meminang atau pertama kali nyobain beli HP second, apalagi seri 12 ke atas nih. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian, kita menarik gak sih kalau kita buatin video versus antara 12 Pro sama iPhone 13 yang base model? Kalau kalian oke, komen di bagian bawah ya. Saya Evan Michael dari 2G, pamit undur diri.